Bang Rizky, ketemu Mbak lagi. Mei. Iya, Mbak. Kali ini kita bakal bahas power supply Wamtek 30 WPS 3010 H. Oh, bakalan ini ngomongin ini ya. Ya, power supply Pamtek. lah ya. Baru Wah, masuk ya iya kemarin. itu baru masuk kemarin. Sebelumnya tuh Boleh. karena banyak nih customer kita yang request pengen power supply yang 10 ampere. Nah, Iya. kebetulan kemarin kita langsung masuk nih, langsung datang. Kita pesen datang yang 10 ampere 3010 Heeh, H. Nah, aku mau heeh. nanya nih Bang Rizky. Boleh. Sebenarnya ada beberapa kemarin tuh Wamtek yang dua tipe lah, dua tipe. Ada Hmm. tiga tipe berarti sama yang sekarang. Hmm. Yang pertama ada WPS 3010A Hmm. apa W ya itu Hak. lupa. Yang Oh, yang pertama banget. pertama. Mm-mm. Iya, iya. Pokoknya WPS ya, seri lama banget. Udah Yang nggak ada. kedua APS 3010H sama yang sekarang yang terbaru 3010H. Itu sebenarnya WPS. WPS ya sebenarnya apa sih perbedaan masing-masingnya gitu loh. Kalau yang sekarang masuk di kita itu kan WPS 3010H ya. Iya. Jadi kalau di kita lihat sekarang tuh Amtek ada WPS sama APS. Nanti yang Iya. bedain seri H sama B di belakangnya. Jadi kalau untuk yang sekarang yang masuk itu bedanya WPS sama APS yang untuk sama-sama seri H. Itu yang kalau WPS nggak ada channel. Nggak ada channel. Nggak. Yang Kalau APS, oh iya, APS dia ada channel. Ada channelnya tiga. ada tiga ya. Ah, jadi Tapi bedanya kalau untuk daya mulai dari ini konsumsi arus mm-mm. sama eh, daya yang bisa dikeluarkan sama power supply-nya sama. Oh sama aja. Berarti untuk kualitas dan sejenis lainnya gitu sama aja. Sama, cuman dia Cuma bedain ngebedain dia ada sistem channel channel doang ya. Selain itu sama ya. sama. Nah, untuk kayak semisalnya apa yang power supply lain nih kayak Sugon ada Hmm. 3005D dan 3005 PM. Hmm. Itu kan pakainya trafo ya. Itu ya trafo donat, Pakai orang trafo nyebutnya donat. bulat gitu. Iya, aku bingung nih perbedaan antara trafo donat, trafo biasa sama yang switching. Itu Hmm. perbedaannya tuh apa, Bang? Itu sebenarnya kalau yang di power supply apa Wamtek dia kan pakai SMPS switching mode power supply. Jadi dia Mm-mm. eh, lebih kecil, lebih ringan lah gitu. Iya, Nah, ringan. jadi kalau untuk trafo donat tuh jadi performanya lebih lebih inilah lebih 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 ke bagus. support gitu, lebih bagus. Lebih bagus. Oh, Karena berarti gulungannya gede kan. Kalau mm-mm. SMPS itu dia kecil gulungannya. Berarti kalau misalnya untuk kayak bagus enggaknya berarti lebih bagus yang pakai trafo ya? Ya bisa jadi, cuman Hmm. pasti ada kelemahannya juga gitu. Kalau untuk Untuk trafo. dari mesin aja. Ya. Tapi kalau untuk secara performa lebih dijamin yang pakai trafo gitu. Oh, lebih. Karena kita menyuplai arus kan, power Iya. supply. Mm-mm. Jadi kalau bisa sih memang udah ini sih kalau lebih bagusnya yang udah pakai sistem trafo donat gitu. Oke. Jadi arus yang kita supply itu jadi stabil, lebih stabil. Mm-mm. Nah, aku mau nanya nih. Untuk penjualan ya, penjualan tiga Wamtek sama misal 3005D lah ya. Hmm. Itu kok berbanding lumayan jauh lah. Kayak Wamtek contohnya harganya 1150 dan Hmm. 3005D di harga 1120. Itu yang ngebedain tuh eh, sisi lain kan dari trafo ya. Hmm. Trafo sama merek gitu. Selain itu ada lagi nggak? Soalnya kan kalau yang 3005D kan itu udah jelas 5 ampere. Hmm. Sedangkan yang Wamtek kan 10 ampere gitu. Ibaratnya kan lebih Kalau bagus yang gitu. sekarang di toko nih, yang bikin dia beda banget pertama trafo tadi. Terus yang kedua 3005D dia sebenarnya kalau secara apa itu udah beda. Di satu 10 ampere, satu lagi 5 5 ampere. ampere. Jadi kalau itu satu lagi dia udah sistem channel juga. Yang 3005D. Yang sekarang kita ini Ya. ya, yang ada di toko. Kalau sekarang kan kita adanya yang non channel. Jadi sebenarnya kalau bagi teman-teman yang udah biasa buat pakai power supply itu untuk sebuah power supply yang non channel itu ada keuntungannya juga sebenarnya. Apa itu contohnya? Jadi aku pernah dengar itu dia biasanya lebih akurat gitu. Oh, lebih akurat. Lebih akurat. Jadi kan ini ada tiga channel dibagi tiga nanti dalam Oh satu iya. chip, satu chip. Ibaratnya otaknya lah gitu. Jadi sekarang kita pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang ini gitu. Nah, yang antara channel satu sama 3 misalkan tuh rentangnya jauh banget. Ini buat handphone, ini buat CNC, ini buat Jadi dibagi-bagi ya. jadi bagi-bagi.
Nanti kita pas lagi ngecas handphone kita pakai buat ini, buat ngetes laptop misalkan. Pas kita colok kan udah 30 volt ya, 30 volt udah bisa buat laptop. Kita colok laptop, otomatis kita naikinnya jauh banget tuh Mm-mm. dengan sistem channel, Bikin channel. otomatis mendadak naik. Iya Nah betul. itu yang salah satunya bisa buat chipnya ini lama-lama error gitu. Oh, lama-lama bisa error gitu. Hmm, Hmm. karena jomplang banget. Terus yang ngebedain ampere itu kan kalau misalnya kalau handphone dan laptop itu kan yang bedanya cuma volt ya, bukan ampere berarti. Kayak Ya, 30 volt kan udah bisa buat laptop gitu ya ya. sampai ke laptop gitu ya. Hmm. Itu untuk ampere untuk apa? Lebih ke apa gitu? Ampere itu harusnya karennya. Jadi istilahnya eh apa ya? Ini kayak di batok inilah, batok casan. Mm-mm. Casan itu kan biasanya ditulis 5 volt 2 ampere. Iya Berarti betul. konsumsi arusnya untuk voltnya 5, untuk ampernya 2. Jadi Cuma setiap unit itu beda-beda. Jadi kita harus teliti dulu lihat kalau handphone berapa konsumsi arusnya. Kalau ampere kelebihannya juga ini nggak dia bisa. bocor. Oh, berarti untuk konsumsi arus aja berarti ya. Ya istilahnya ya kita harus tahu juga konsumsinya berapa gitu, yang normalnya berapa. Kalau terlalu kurang dia nggak ngangkat, berlebihan dia juga bocor. Kadang kalau yang nyampe 10 ampere ada nggak kayak modelan laptop gitu? Ya, Yang harusnya nyampe ya? ya, karena dia kayak Wamtek itu dibikin di 10 ampere, Mm-mm. ya itu buat ngecek itu salah satunya. Oh, laptop ya, modelan laptop Hmm. gitu. Tablet mungkin. Apa namanya? Di setiap power supply itu ada OCP ya? Ya ada OCP, Open current overcurrent protection. protection. Nah Oh, itu current. tadi ampere. Jadi current itu kan ampere salah satunya. Jadi kalau ada short itu salah satunya dari sana ngecek. Nah Jadi kalau di Wamtek di Sugon ada ada, kalau untuk di Wamtek cuma adanya OCP aja. OCP aja. Kalau di Sugon Kalau Sugon ada, maksudnya ada OCP, cuman yang satu continuous, yang satu watch OCP. Nah itu mm-mm. kan beda. Kalau continuous dia bunyi, bakalan bunyi terus. Kalau ada Eh, short, Kalau ada short dia bakalan bunyi ada terus. buzzer-nya berarti Nah, ya. continuous. Kalau ada OCP dia bunyi sekali aja, tapi dia kedip-kedip, Oke, berarti di dan arus yang di supply langsung berhenti sampai gitu. kita pencet salah satu tombol atau tombol power buat memerintah lah istilahnya buat Mm-mm. berhenti gitu. Karena sekarang aku bingung nih bang. Selain itu kelebihan di power supply Wamtek, kelebihan kekurangannya itu apa sih bang? Jadi kadang kok customer tuh lebih banyak yang nyari Sugon gitu loh. Sedangkan Karena udah tadi sih, kalau itu tuh dari orang mikirnya nih power supply harganya dikit, eh, udah ini apa, udah trafo donat. Kalau yang ini masih switching, mikirnya orang mikir udahlah nanggung ini aja. rata-rata orang mikirnya kayak switching atau enggaknya ya. Trafo Iya atau orang mikir switching ke sana. gitu. Kirain dilihat dari brand juga gitu loh. Ya brand bisa juga sih Bisa buat juga. teman-teman mungkin yang udah lama main di power supply di apa ya, Jadi kebanyakan banyak Sugon juga gitu. yang nyari Waptek karena akurasinya bagus gitu. Hmm. Jadi kelebihannya salah satunya mungkin yang bisa dijual ya Mm-mm. dari Waptek itu. Jadi tingkat akurasinya lebih ini, lebih akurat lah dari power supply yang lain. Bukan Oke, berarti yang lain tuh nggak akurat, tapi lebih akurat lebih ya akurat. Waptek. Oh iya, untuk yang Wamtek itu kan ada tipe buat USB-nya ya. Hmm. Itu fast charging ya kalau nggak Ya salah itu. quick charging. Oh, quick charging. Jadi Jadi buat ngecas juga bisa di situ. bisa buat ngecas, bisa juga buat ngecek-ngecek karena dia kan udah tiga tampilannya, Ya, udah ada ada tiga. volt, ampere sama watt. Hmm. Berarti aman lah ya buat Udah ngecas di kalau situ aman. untuk kelas power supply untuk di meja service sudah oke. Udah oke. Harganya juga nggak cukup mahal juga. Udah ada Udah 10 kipas ampere juga juga. kan. Kipasnya ada ya. Iya, Enak. Jadi aman lah gitu ya. iya. Nggak Udah takut ini. udah ini sih udah Kipasnya bagus juga emang. otomatis ya. Iya, dia sensor itu kalau udah panas Hmm. dia Kipas hidup. nyala gitu Nyala. ya. Cuman yang sering terjadi itu di Wamtek, dia ada switching juga tuh kayak di apa? Switch, tombol switch kayak di Sugon di belakangnya 3005D, tapi kan itu switch dari 30 volt ke 5 volt ya. Mm-mm. Nah, kalau di Wamtek itu bukan bukan buat display. Bukan. Jadi arus yang dia bisa terima. Oh, oke. Jadi Oke.
di situ tulisannya 230 volt sama 115 volt. Jadi 115 sama 230. Kalau 115 berarti 110 volt tuh. Kalau di Indonesia kan 220 Ya, harus listrik. 20. Nah, jadi kalau teman-teman tuh kemarin ada juga kasus, Bang ini kosong berasap. Pas kita cek, ternyata dia pakai di 115 volt. Otomatis meledak. Akhirnya nggak bisa dibenerin. Itu sih yang sedikit harus diperhatikan kalau Nah, di ya aku Waptek. lupa. Kita kan banyak banget nih power supply. Ada merek Samsung juga, aku lupa tadi ya. Ah, Ada merek 3 ada yang 3 ampere, ada 5 ampere. Kebanyakan nih untuk yang Sansen dulu nih. Ini kita banyak laku keras banget nih untuk yang Sansen. iya. 5 ampere ya. Yang 1505 TD itu laku keras banget. Setiap hari ada terus. Istilahnya inilah kalau buat ngecek-ngecek yang ringan-ringan lah. Ya, karena harga juga murah gitu kan, nggak nyampe 700. Iya. Tapi yang aku heranin, kok kayak ada problem terus gitu loh. Itu maksudnya karena dia sistemnya switching Switching. atau gimana? Ya kelemahannya di situ kalau apa power supply murah, otomatis komponennya nggak inilah Nggak terlalu terlalu bagus oke gitu lah gitu ya. ya. Untuk sekelas 1505 TD, ya dia bagus kalau disesuaikan fungsiannya gitu. Tadi Iya, kalau iya. fungsinya kita pakainya normal-normal aja, istilahnya buat ngecek yang ringan-ringan aja gitu. Ya aman itu unit. Pasti bakalan tahan lah 1 sampai 2 3 tahun bakalan tahan. Tapi kalau kita ngepush terus, ya kan udah digital ini ya, digital Digital sama analog. digital Iya, analog dua-duanya lagi. non kipas. Oh, non kipas berarti ya. Iya, ya nggak ada Nah, kipas jadi dia ya. pertama yang harus diperhatikan di meja servis tuh tata letak. Tata letak ini barang-barang. Ini power supply sebelahnya taunya blower 2008 gitu. Kalau di posisi slip otomatis kan ditaruh di atas tuh. Iya. Disemprot lah tuh sama panasnya kan mesin. Panas sama panas. Ah, ini power supply udah panas gitu. Iya. Jadi kita kasih panas lagi. Bang, nih kok ini Bang KO power supply-nya ya. Kita kan nggak tahu yang terjadi. Berarti tata seperti letak apa. mesin-mesin juga ngaruh berarti ya. Ya, itu sebenarnya ini sih kalau kalau apa ya kataku lebih kayak makin lama pasti bakalan kelihatan gitu. Oh, ini kayaknya nggak cocok nih di sini. Makanya aku perhatikan ada beberapa itu blower sebelahin sama power supply. Nggak apa-apa kalau posisi slipnya di bawah. Tapi kalau posisi slipnya di sebelahan power supply, gitu ya. ada kemungkinan buat hawa panasnya itu masuk ke dalam. Dan debu-debu yang mungkin ada di sekitaran situ ditiup lah ke dalam mesin itu kan. Itu bisa buat KO juga, kotoran-kotoran. Aku yang mau nanya lagi. Kalau misalnya Wamtek, balik lagi ke Wamtek ya. Wamtek itu ada buat kabel groundnya nggak Bang? Ada. Di belakang bagian belakang. Di depan. Di depan. Kalau sekarang kan sistemnya ini ya, apa? Kabel itu udah colok 3 semua. Jadi salah satunya itu udah grounding. Oh, grounding. Oh iya. Nah, yang di depan aku bilang itu dia buat di outputnya kayak di kabel power supply itu. Nanti di tengah ada yang warna hijau. Itu bisa juga kan buat kabel power grounding. supply merah hitam ya. Ya, merah hitam, nanti di tengah ada hijau. Warna hijau. Di Sugon juga ada. Kalau di Sugon paling ujung tuh, paling kanan. Itu buat grounding. Nih aku yang bingung nih, kalau lihat dari Wamtek 3005D itu kan kayak sistem buat kabel power supply-nya ya. Portnya itu kan maju ya, kayak maju gitu kan. Tapi kalau lihat 3005 PM kalau nggak salah tuh kayak ke dalam gitu. Ya nggak sih? Yang apanya? Port untuk kabel power supply, buat masuk kabel power supply yang minus sama plusnya. Oh, minus sama plusnya. Itu maksudnya perbedaannya karena biar agar masuknya lebih mudah atau ada yang lain gitu lah. Kalau yang nyolok ininya keluar gitu kan, mungkin lebih mudah ya, apa gimana? Kalau yang buat colokannya itu rata-rata sama di luar semua, Pak. Jadi mungkin yang Wamtek ini bawaannya kan kalau kabel buayanya itu, kabel power supply yang buayanya itu kan dijepit ya. Nah, mungkin dia bikin kenapa lebih menonjol, lebih panjang itu biar lebih gampang. Kalau 3005D itu juga bisa juga. Panjang. Cuma aku lihat 35 PM itu ke dalam. 3005 PM. Oh ya, yang 3005 PM ke dalam. Ke dalam. Nah, itu berarti salah satu kelebihannya untuk yang keluar, itu colokan yang keluar agak keluar gitu. Berarti itu agar
mungkin hampir semua kabel power supply cocok ya, bisa Cocok. Jadi yang gampang gitu dijepit masuknya. bisa, yang dicolok Hmm. juga bisa. Tapi kalau yang masuk ke dalam buat ngejepit bisa nggak? Buat jepit yang maksudnya itu yang ini loh, Mbak. Yang buaya ada yang dipasang, Iya, heeh. pasangnya gini nih. Iya, heeh. Nah, kalau yang apa? Kalau yang PM tuh kan nggak bisa masuk. Iya nggak bisa, berarti itu Nah, nggak bisa. nggak bisa. Oh, mm-mm. Jadi kalau untuk kabel buaya bawaan Wamtek tuh. Jadi dia yang nongol harus nongol sih. Harus nongol. Nah, jadi bisa dibuka tuh lirnya nanti di. Kalau buat PM kayaknya memang harus ya kalau udah PM mah harusnya pakai yang inilah yang bagus Ya ya lebih kan. bagus lagi Iya. karena power Masa supply-nya pakai juga 911 yang biasa gitu kan. apa Ya, namanya untuk kayak paling itu sih kalau buat penjualan dari ini ya. Dari volt kan udah beda mm-mm. sekarang. Mbak kira-kira ada apa gitu kendalanya buat Wamtek kan baru nih. Untuk Wamtek ini aku belum nemu celahnya ya. Apa namanya? Karena beberapa hari ini tuh kok jarang gitu ya dibanding Hmm, kayak Sunsen, Sugon itu laku hmm, keras gitu ya. Kalau Wamtek ini kurang. Padahal sebelumnya sebelum ready gitu barang hmm. itu customer banyak banget yang nyari. Tapi pas barangnya ready kenapa mana gitu loh? Jarang gitu Hilang. ya nanya. Iya hilang. Apa ini kendalanya? Harga malah murah, masih sama harga, nggak jauh beda. Kalau ini sih kalau untuk harga bandingannya sama 3005D berapa? Hmm? Jauh nggak? Apa itu? 3005D sama ini Wamtek Untuk APS penjualan. harganya. Harganya Wamtek sama 3005D. Hmm, Itu mahalan 3005D malah. jauh. Ya dikit sih. Kalau yang Wamtek kan 1150. Hmm. Eh, mahalan ini berarti Wamtek. Wamtek 1150. Kalau 3005D 1120. Berarti beda 30.000 ya. Iya. Iyalah. Berarti Yang lebih mahalan ampernya di Wamtek atas. ya. Karena ampernya lebih bagus, lebih tinggi gitu loh. Terus aku mau tanya juga, kayak sebenarnya power supply semuanya ada sirkulasi udara kan ya? Ada. Ada Harus kayak Wamtek gitu, terus Sugon dan lain-lain gitu. Ada semua. sampai Sansen 15 sampai Yuwa Ada juga ya. 1502 tuh ada. Aku lihat Harus. kalau Wamtek tuh kayaknya banyak banget itu. Dari samping, Hmm. bawahnya juga ada. Ini tuh nggak ngaruh kayak ada debu-debu yang masuk itu sebenarnya ngaruh nggak Ya sih? itu tadi aku salah satu hal yang harus diperhatikan ya tata letak tempat Kata letak. posisinya gitu. Jadi yang harus diperhatikan juga kebersihan dari unitnya. Mm-mm. Karena itu kan kalau kita lihat tuh Wamtek kita lihat dari sirkulasinya tuh langsung kelihatan mesin. Iya sih kelihatan banget ya, karena sirkulasinya itu banyak banget. Iya. Kelihatan gede-gede juga bolongannya gitu. Ventilasinya gede-gede. Kalau buat teknisi yang mungkin tempatnya ramah anak-anak, maksudnya banyak anak-anak gitu kan. Mm-mm. Ya mungkin ditaruh sedikit tinggi gitu kan. Biar biar enggak inilah ganggu atau takutnya malah merusak itu dari power supply-nya Iya atau sih. unit-unit yang lain yang tadi. Bang Rizky, sebelum kita lanjut, kayaknya harus Oh, minum dulu ya. oh boleh. Karena haus Maaf, nih, aku lumayan lagi haus. Minta tolong air dong, guys. lagi kurang fit. Iya, aku lihat Bang Rizky kok kayak kurang fit banget ya. Soalnya Lagi itu nggak enak kok badan ya, lagi berarti. lagi banyak lah sekarang. Alhamdulillah. Ya, salah namanya juga manusia ya, pasti Iya. ada lah. Aduh. Ini Ini dikasih minumnya air juga khusus ini buat Bang Rizky. air ini ya, air garam. Terima kasih ya. Masih ya, Bud. Diminum dulu Bang, Ya, biar lebih enakan. boleh, boleh. Minum dulu. Mbak, minum, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Apa untuk lagi nih? sekelas power supply paling itu aja ya Bang ya? Apa ada kayak keluhan-keluhan Bang Rizky kayak ngalamin apa aja gitu kayak masalah-masalah di QC pas QC atau Kalau Amtek malah problem dari komplainan? kalau Amtek ya kalau untuk secara kita QC harian nggak ada masalah Jarang malah. ya. Nggak Aku ada. yang nemuin problem tuh dari yang merek Sansen aku yang sering aku dapat Ya. komplainan gitu ya sebagai sales yang banyak tuh Sansen kayak displaynya mati, Hmm, terus apa namanya dumping.
analognya nggak jalan gitu. Jumping, kebanyakan tuh jumping, naik turun. Tapi kalau misal kayak gitu bisa langsung dibenerin nggak gitu, maksudnya tanpa harus di ini use ya, tanpa harus di ini sama kita gitu, Bisa, di servis sebenarnya gitu. bisa. Oh Cuman kan bisa. ada beberapa yang harus, kadang beda-beda, Makan Mbak. bang. Ya, boleh. Eh apa? Kadang kita pas ada kasus seperti ini, kita coba yang ini nih. Mm-mm. Taunya pas ada komplainan gitu kan, kita coba kasih saran ke Mm-mm. usernya, ternyata beda, bukan itu. Bisa juga terjadi hal seperti itu gitu. Ada juga yang kita sampaikan itu mungkin enggak ini kan gitu, enggak yang nyampe, enggak ini, enggak Beda sesuai lagi. dengan ekspektasi yang ingin kita sampaikan. Hmm. Ada juga. Jadi kendalanya kalau untuk di PC Wamtek ini enggak ada. Nggak ada ya, karena selama aku yang ibaratnya sales gitu, penjualan juga Ah, jarang untuk one tap. cuman returan ada, yang itu yang aku bilang switchingnya. Oh Jadi switching ya. dipakai 115 volt, akhirnya Mm-mm. meledak. Berarti itu eh, Kesalahan. kesalahan itulah pokoknya Mungkin pemakainya. mungkin mikirnya oh ini kayak sugon nih gitu. Mm-mm, mungkin Akhirnya dikiranya digeser, sama. tapi nggak lihat padahal ada tulisan tuh kecil kan. Mm-mm. Jadi pas di apa digeser, colok. Niatnya pengen pakai 5 volt gitu mungkin ya. Saya nggak tahu. Pakai pas dicolok meledak. Dibilang unit kita ini Bilang nggak bagus gitu. konslet kebanyakan. Mm-mm. Itu sih kalau power supply kita ya bahas-bahasnya gitu-gitu aja. Iya ya, karena ya untuk sekelas Wamtek tuh jarang ya untuk problem gitu ya. Jarang. Malah kalau untuk tingkat akurasi bagus. Bagus ya Wamtek karena harga juga murah, udah 10 Ah, ampere juga gitu. ambil minum ya, Mbak. Heeh. Dimakan juga Bang. Iya. Paling kayaknya cukup itu aja kali ya Bang untuk pembahasan sekilas ini power supply. Lagi Wamtek gitu. Apa ya? Ya penjualan gitu-gitu Iya, aja. penjualan juga Soalnya gitu-gitu baru aja. datang, baru masuk Iya, baru juga kan. banget masuk gitu. Baru masuk. Jadi mudah-mudahan kedepannya sih kalau buat teman-teman yang udah biasa main Wamtek, tahu lah sekarang. Di sini udah ada Wamtek. Jadi kalau untuk Wamtek keunggulan yang pertama itu dia akurasi. Akurasinya bagus ya. Akurasinya bagus. Apalagi yang non channel kayak di WPS yang sekarang kita Iya. stok ini. Terus kalau untuk apa ya? Mungkin eh, buat teman-teman yang memang projectnya selain handphone, Mm-mm. jadi bisa lah pakai Wamtek itu Bisa. selagi ya diperhatikan yang hal-hal yang tadi itu, atau teman-teman bisa lihat di video TNT gitu kan. Ya, promosi. Iya. Beda TNT, Iya. Bladuren, Duren juga bisa lihat. podcast ini sama yang pas juga. Jadi Enak sih. itu ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam apa ya, dalam penggunaan sebuah power supply Wamtek. Ya, tips and triknya ya. Ah. Biar Oh, ya inilah. mungkin kalau ada tambahan juga nggak apa-apa. Ya, aman. Paling itu aja Bang ya. Ya itu aja mungkin. Eh, Apa nih langsung besok itu. minggu depan apa Iya. ngebahas? Nah, buat teman-teman semuanya yang kalau misalnya punya saran terkait nanti bakal yang kita bahas ya buat minggu Ya. depan, nanti tolong cantumin di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, langsung aja Bang. Ya disclaimer juga buat teman-teman semuanya, penonton dari podcast kita di dua sisi. Ini murni adalah opini dari kita berdua, Iya, dari betul. saya dari QC dan juga Aku ini sebagai sebagai sales. tips sales. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada opini lain, silakan tinggalkan di kolom komentar juga biar kita saling diskusi apa saja hal-hal yang harus kita bahas bersama-sama. Mungkin sekian dulu ya, Mbak ya. Iya, dilanjut minggu depan ya. Bye-bye.